Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya hari ini bertemu lagi dengan Bude Ani dalam acara Dunia Anak. Ya, bagaimana adik-adik hari ini? Bude pertama-tama ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Moga-moga pada lebaran kali ini memberikan suatu pengajaran, pembelajaran bagi kita semua untuk introspeksi diri menjadi manusia yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga Bude ucapkan selamat sore untuk seputaran Blitar Raya ya. Bertemu lagi dengan Radio Asa FM, mungkin yang baru bertemu dengan channel. Nah, inilah kami Radio Asa FM. Pada sore hari ini Bude akan menemani adik-adik sekalian sampai jam 5. Ya, Bude ada bawa apa ya? Tentu saja Bude bawa oleh-oleh yang sangat istimewa. Jadi adik-adik jangan kemana-mana. Sudah sholat kan ya? Oke, pasti sudah sholat. Ayah bunda, kakek nenek juga bisa menemani. Jadi pada sore hari ini nanti Bude akan membawakan sebuah cerita. Cerita tentang apa? Tentu saja bukan cerita biasa, tapi ini adalah kisah yang berdasarkan Al-Quran. Pada sore hari ini Bude akan berkisah tentang Nabi besar, Nabi kita, Nabi Ibrahim, yang nanti akan ada apa sih kisah dibaliknya ya. Itu asal muasal mengapa kita mengadakan kurban. Nah, jadi adik-adik jangan kemana-mana nih, boleh duduk manis, cemilannya disiapkan. Nanti kita akan mendengarkan kisah yang menarik dari Bude. Nah, ceritanya berasal dari mana nih? Dari buku ini. Siapa yang sudah punya buku ini? Ya, 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama Ayahanda Para Nabi. Jadi sore hari ini nanti Bude akan bacakan ya. Bude akan bacakan cerita ini ya. Bude akan bacakan kisah yang ada di sini. Jadi kisah tersebut berdasarkan Al-Quran tentu saja. Nah, adik-adik pasti penasaran. Radio Asa, sambung selaksa asa Indonesia. Mimpi sang ayah. Suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru tiba di Mekah. Dia menyuruh Hajar untuk memandikan Ismail dan memakaikan pakaian yang sangat bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail keluar rumah. Mereka berjalan menuju ke pegunungan. Sepanjang jalan mereka bercerita melepas rindu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Apalagi saat itu Ismail baru berusia sekitar 7 tahun, sedang berlari-lari gembira. Wahai anakku, aku ingin meminta pendapatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam memulai pembicaraan dengan hati-hati. Sampaikanlah ayahku, jawab Ismail dengan sopan sambil menghampiri ayahnya. Aku telah bermimpi terkait dengan dirimu, tapi aku khawatir. Khawatir tentangmu.
Aku khawatir engkau akan takut mendengarnya, ucap Nabi Ibrahim alaihissalam seakan bimbang dengan berita yang dibawakannya. Ada apa, ayah? Jangan khawatirkan tentangku, seru Ismail meyakinkan ayahnya. Wahai anakku, dulu ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika aku mempunyai anak, maka aku akan mengorbankan sesuatu milikku yang paling berharga, papar Nabi Ibrahim. Ismail dengan serius mendengarkan cerita ayahnya. Wahai anakku, setiap kali aku tidur, mimpi itu selalu terulang dan terulang kembali. Aku merasa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi, lanjut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukan aja. Jangan khawatir. Memang mimpinya tentang apa? Tanya Ismail kecil. Anakku, sungguh berat aku menyampaikan padamu. Sesungguhnya dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Ungkap Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Begini ayah, kalau itu memang perintah Allah, maka lakukan aja. Niscaya engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar, jawab Ismail dengan mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabiannya. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu besar dan melimpah. Nah adik-adik, pada waktu itu setan datang menghampiri. Setan pergi ke rumah Hajar dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Setan berusaha menggoda Hajar. Setan mengabarkan perbincangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Setan membujuk Hajar agar mencegah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perintah Allah. Hajar, dengar, Ibrahim akan menyembelih anakmu. Engkau tidak akan punya anak lagi, ujar setan kepada Hajar. Siapa kau? Mengapa menyampaikan berita bohong itu? Tolak Hajar. Kamu yang dibohongi Ibrahim. Jika dia hanya mengajak anakmu bermain, mengapa dia membawa sebilah pisau dan seutas tali? Pikirkan, sesungguhnya Ibrahim akan mengorbankan anakmu untuk Tuhannya.
engkau akan kehilangan anak. Timpal setan lagi. Pergilah kau, pergi. Suamiku seorang nabi. Jika memang itu perintah Allah, aku ridho terhadap apa yang dilakukan suamiku. Ujar Hajar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi sana, pergi jauh-jauh dariku. Kau akan menyesal Hajar, kau akan kehilangan anakmu. Maka setelah gagal menggoda Hajar, setan itu pergi dan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menggodanya. Hai Ibrahim, bukankah kamu sudah menunggu lama untuk mempunyai keturunan laki-laki untuk meneruskan kenabianmu? Kenapa kamu harus membunuhnya? Jangan Ibrahim, jangan. Kenapa engkau tega mengorbankan anakmu yang paling engkau cintai? Atau jangan-jangan kau tak cinta? Kata setan itu menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu itu suara setan yang mencoba menggodanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi marah. Wahai setan, setan yang terkutuk, pergilah. Aku tidak akan mengikuti bisikanmu. Ibrahim, jangan menyesal nanti. Itu anakmu Ibrahim. Goda setan itu tidak mau kalah. Kemudian Nabi Ibrahim sangat berang dan membentak. Pergi kau setan, pergi. Setan lagi-lagi gagal menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adik-adik, bagaimana nasibnya Ismail? Nanti kita ikuti ceritanya ya. Tetapi sebelumnya Bude mau membacakan bahwa cerita ini berdasarkan Quran surat As-Safaat ayat 37 yang mengatakan artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, begitu adik-adik ceritanya, tapi masih ada selanjutnya. Bagaimana kisah Ismail nanti? Ikuti part 2 ya.